Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang telah mempertemukan kita di salah satu rumahnya dalam rangka melanjutkan dars kita dari kitab Al-Aqidatus Sahihah wa ma yudadduha wa yaliha nawaqidul Islam oleh Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan amalan kita ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh dan berada di atas aqidah sahihah, manhaj yang hak sampai akhir hayat kita kelak. Ayo ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi dars kita dari kutub yang sangat berharga sekali ini. Kita sampai pada rukun iman yang ketiga, yaitu al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ucapan Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, yajibul imanu ijmalan bi anna Allah subhanahu qad anzala kutuban ala anbiya'ihi wa rusulihi li bayani haqqihi wa da'wati ilaih. Kata beliau rahimahullah, wajib bagi kita mengimani secara umum, ijmalan, bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya dan para rasulnya alaihimussalatu wassalam. Untuk apa Allah turunkan kitab-kitab tersebut? Libayani haqqihi wa da'wati ilaih, untuk menjelaskan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah dari diturunkannya kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan hikmah dari diutusnya para rasul alaihimussalatu wassalam dan hikmah dari diciptakannya jin dan manusia adalah untuk menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah? Hak Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hambanya, alias kewajiban para hamba
kepada Allah Jalla wa'ala adalah mereka beribadah hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik itu para malaikat atau para nabi atau para rasul atau para orang-orang saleh atau benda-benda mati seperti hajar batu atau syajar pohon atau matahari atau bulan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk kita menunaikan hak Allah, yaitu apa? Hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat kesyirikan. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, melainkan agar mereka hanya mentauhidkanku, beribadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala, mengikhlaskan agama ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hikmah diciptakannya manusia dan jin, hikmah diutusnya para rasul, dan hikmah diturunkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tidak heran bahwasanya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang pernah ana sampaikan di majelis ini, beliau rahimahullah mengatakan Al-Qur'anu kulluhu fit tauhid. Al-Quran semuanya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya kulluhu fit tauhid, isinya tentang tauhid. Meskipun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ahkam, hukum-hukum seperti misalkan hutang piutang dan seterusnya, itu tetap ada pelajaran tauhid. Apalagi banyak ayat-ayat tentang ahkam yang Allah Subhanahu wa ta'ala tutup dengan apa? Dengan apa? Dengan nama-namanya. Ya, wa huwar rahmanur rahim dan seterusnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan seterusnya. Banyak ayat-ayat tentang ahkam-ahkam, hukum-hukum yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa? At-tauhid, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Al-Qur'an semuanya apa? Tentang tauhid. Karena memang itu hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau Syekh bin Baz rahimahullah membawakan dalil kama qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, yaitu dengan bil ayat wal hujjat, atau dengan istilahnya dengan mu'jizat. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan juga kami turunkan kepada mereka Alkitab. Jadi masing-masing rasul diturunkan kepadanya Alkitab, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mizana liyaquman nasu bil qist, dan juga kami turunkan al-mizan, yaitu al-adl, agar manusia menegakkan keadilan. Dan kita baca tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan yaqulu ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinati ay bil mu'jizati wal hujajil bahira wad dalail al-qati'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya dengan mukjizat dan dengan hujjah. Beliau mengatakan wanzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan kepada mereka Alkitab. Masing-masing rasul diturunkan kepadanya apa? Kitab. Kata Imam Bukhari rahimahullah, wa huwa an-naqlul musaddiq, yaitu nakal yang membenarkan. Wal mizan wa huwal adl, yaitu keadilan. Al mizan artinya tafsirnya adalah keadilan. Qalahu Mujahid wa Qatadah wa ghairu ma, sebagaimana ditafsirkan oleh Mujahid
Qatadah dan selain mereka dari kalangan ulama tabi'in. Wa huwal haqqul ladzi, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa huwal haqqul ladzi tashhadu bihil uqulus sahihatul mustaqimatul mukhalifatu lil ara'is saqimah. Al-mizan, yaitu keadilan, adalah al-haq, kebenaran yang dipersaksikan oleh akal-akal yang sehat, yang lurus, yang menyelisihi pendapat-pendapat yang sakit, yang rusak. Jadi kebenaran itu sebenarnya sesuai dengan apa? Dengan akal yang sehat. Kalau ada orang yang menolak al-haq, menolak kebenaran, maka dia tidak menggunakan akal pada tempatnya. Contoh misalkan at-tauhid. At-tauhid itu kebenaran, al-haq. Dan tauhid itu sesuai dengan apa? Akal yang sehat. Justru sebaliknya, kesyirikan itu merupakan kejahilan dan kedunguan. Coba antum melihat orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah makhluk-makhluk, menyembah patung-patung. Apakah bisa patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut mendengar? Tidak bisa. Nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Maka patung-patung itu apa? Lemah. Berhala-berhala tersebut lemah. Kalau berhala-berhala, patung-patung tersebut dihancurkan misalnya, bisakah patung-patung tersebut membela dirinya? Tidak bisa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, menghancurkan apa? Patung-patung yang disisakan sama beliau, patung yang paling besar. Ini emang sengaja Ibrahim alaihissalam untuk menegakkan hujjah kepada mereka. Ketika ditanya, maka sama Ibrahim alaihissalam disuruh tanya kepada patung yang besar, itu yang melakukan yang besar. Maka kaumnya sadar, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Ini menunjukkan apa? Kebenaran itu sesuai dengan akal yang sehat. Justru kebatilan itu yang menyelisih akal yang sehat. Jadi seperti itu. Benar kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, walihada qala fi hadhil ayat, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, liyaquman nasu bil qist, agar manusia menegakkan keadilan. Maksudnya menegakkan, mengamalkan kebenaran dan keadilan. Apa itu kebenaran? Wa huwa ittiba'ur rusul fi ma akhbaru bih, yaitu mengikuti para rasul, membenarkan kabar berita dari mereka. Wa ta'atuhum fi ma amaru bih, dan menaati mereka dalam perintah-perintah mereka, menaati perintah-perintah mereka. Fa innal ladzi ja'u bihi huwal haq alladzi laisa wara'ahu haq, karena yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah ajaran yang hak, ajaran yang benar, yang tidak ada kebenaran selain kebenaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, kama qala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurna kalimat-kalimat Rabbmu, sidqan, jujur dan benar, wa adlan, dan adil. Kata para ulama, sidqan, ya, jujur, jadi Al-Qur'anul Karim, ya, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala itu sidqan, jujur, benar, ai fil akhbar, dalam kabar beritanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, maka itu sidqun wa haqqun, benar dan jujur. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu, kisah para nabi yang terdahulu, itu sidqun wa haqqun, jujur dan benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat, atau bahkan kejadian hari kiamat, atau tentang surga, tentang neraka, itu sidqun wa haqqun, jujur dan benar. Jadi kalimat-kalimat Allah, kalam Allah,
Ucapan Allah, firman Allah itu jujur dalam kabar beritanya. Benar dalam kabar beritanya. Tidak ada kedustaan di dalamnya. Allah mengatakan, "Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditha." Dan siapakah yang lebih jujur ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Wa adlan, dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala adil ay fil ahkam, dalam hukum-hukumnya, dalam syariat-syariatnya. Semua hukum-hukum Allah Jalla wa'ala, semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala adil, tidak ada kezaliman di dalamnya. Justru itu merupakan kemaslahatan bagi para hamba itu sendiri. Tidak ada kezaliman. Misalkan hukum waris, ya, para lelaki, anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, wanita mendapatkan 1 bagian, itu adil. Karena yang mensyariatkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, Maha Bijaksana, Alim, lagi Maha mengetahui. Itu keadilan. Justru kalau disamakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan 1:1, itu justru kezaliman. Itu justru apa? Kezaliman. Pasti banyak kerusakannya. Maka semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu adil, tidak ada kezaliman dalamnya. Karena Allah mengatakan, "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid," dan tidaklah aku mendolimi para hambaku. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala yadhlimu rabbuka ahada," dan Rabbmu tidak mendolimi siapapun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu." Wahai para hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling memzalimi. Maka semua syarat Allah Subhanahu wa taala itu adil, tidak ada kezaliman. Justru itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan itu penuh dengan maslahat bagi para hamba itu sendiri. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah taala berkata, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi." Kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu manusia itu umat yang satu. Agama mereka, din mereka itu satu. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sehingga bawakan tafsir dari Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat tadi, beliau radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana baina Nuhin wa Adam 'asyratu qurun." Antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu jaraknya 'asyratu qurun, 10 abad. Manusia pada tempo waktu tersebut itu ummah wahidah, satu umat. Ajaran mereka, din mereka itu satu, yaitu apa? At-tauhid. Belum ada kesyirikan. Baru di zamannya Nabi Nuh alaihissalam muncul kesyirikan yang pertama kali, yaitu pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Kulluhum ala syari'atin minal haqq." Manusia dalam tempo 10 abad tadi, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai diutusnya Nuh alaihissalatu wassalam, mereka semuanya berada di atas syariat yang satu, di atas kebenaran yang satu, di atas tauhid. Tidak ada yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla wa ala. Fakhtalafu, baru pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam mereka berselisih. Yakni apa? Berselisih, muncul kesyirikan yang pertama kali. Ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu tuwahid. Tauhid, at-tauhid yuwahhidul kalimah. Tauhid itulah yang bisa mempersatukan barisan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin ingin bersatu, ya harus bersatu di atas at-tauhid. Karena tauhid itu ummah wahidah, yang bisa menyatukan apa? Manusia.
Justru kesyirikan itu yang menjadikan manusia apa? Berpecah belah. Fakhtalafu, mereka berpecah belah, berselisih disebabkan apa? Kesyirikan yang muncul pertama kali pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Maka Allah utus ketika muncul kesyirikan tadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, Allah utus para nabi. Tugas mereka apa? Mubasysyirin wa mundhirin. Mereka memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah Jalla wa'ala dan taat kepada Rasul-Rasulnya alaihimussalatu wassalam, wa mundhirin. Dan mereka juga memberikan peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang bermaksiat kepada para Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Jadi inilah pertengahan. Dakwah harus ada at-tabsyir dan harus ada al-indhar. Harus ada at-targhib dan harus ada at-tarhib. Harus ada al-amru bil ma'ruf dan harus ada an-nahyu 'anil munkar. Harus ada kabar berita, kabar gembira, dan harus ada apa? Peringatan. Harus ada amar ma'ruf, harus ada nahi munkar. Jangan kabar gembira saja yang dipakai. Jangan amar ma'ruf saja yang dipakai. Namun melupakan apa? Melupakan indhar. Mendakwakan tauhid terus, betul, tapi tidak mau mengingatkan, mentahdzir, tidak mau nahi mungkar dari kesyirikan misalnya. Yang didakwakan sunnah terus, betul, tapi nggak mau apa? Nahi bid'ah. Nggak mau melarang manusia dari apa? Kebid'ah. Ini keliru. Para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam, dakwah mereka menjamakkan, mengumpulkan antara apa? At-tabsyir dan juga al-indhar, memberikan kabar gembira. Ya, motivasi-motivasi surga misalkan, pahala-pahala. Tapi di sini juga apa? Indhar, memberikan peringatan bagi orang-orang yang macam-macam, yang mau bermaksiat, neraka misalkan balasannya. Ini harus ada dua. Demikian pula dalam surah Al-Fatihah juga ada. Ada at-tabsyir atau al-indhar. Ada at-targhib wa tarhib. Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam Al-Fatihah ada amar ma'ruf, yaitu agar kita berjalan di atas as-sirat al-mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabiyyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Namun nggak cukup, harus ada apa? Nahi mungkar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan bukan jalannya orang-orang yang Allah murkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Harus ada dua. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan nahi mungkar terus. Jangan apa? Peringatan terus. Tapi harus ada apa? Tadi itu amar ma'ruf. Jadi dua-duanya dipakai. Demikian pula Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Sembahlah Allah ini apa? Amar ma'ruf atau nahi mungkar? Amar ma'ruf. Wa la tusyriku bihi syai'an. Janganlah berbuat syirik, ini apa? Nahi mungkar. Itulah metode dakwah yang pertengahan. Kemudian sebab muncul kesyirikan yang pertama kali pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam adalah hulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Nah, ini bahaya. Hulu itu bahaya. Hulu membinasakan. Dan itu termasuk tipu daya, trik, makarnya syaitan untuk menyesatkan manusia. Para ulama mengatakan ma amarallahu bi amrin illa walisyaitani nazghatan. Tidaklah Allah Jalla wa'ala memerintahkan para hamba dengan sebuah perintah, dengan sebuah ibadah, melainkan syaitan punya dua nazghah. Istilahnya punya dua trik, ya, untuk menyesatkan siapa? Manusia, para hamba tersebut. Apa triknya? Imma ila guluwin wa mujawazah. Yaitu syaitan ingin menjadikan para hamba ini hulu, berlebih-lebihan terhadap, atau hulu berlebih-lebihan
dalam menyikapi perintah Allah tersebut. Yang kedua, wa imma ila jafa wa taksir, atau setan ingin menjadikan para hamba ini lalai, meremehkan perintah Allah tersebut. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Imma kita diajak untuk hulu berlebihan dalam menyikapi perintah Allah, atau kita diajak untuk meremehkan, melalaikan perintah Allah. Ini trik syaitan. Ya. Wala yubali syaitan bi ayyihima dhafar. Dan setan tidak peduli dengan apa dia berhasil. Dengan hulu atau dengan apa? Jafa. Enggak peduli. Intinya dua-duanya apa? Menyimpang. Demikian pula dalam masalah orang-orang soleh, kita pertengahan. Jangan hulu sampai mengangkat kedudukan mereka seperti kedudukan para nabi misalnya, atau bahkan lebih dari itu. Mengangkat kedudukan mereka, menjadikan kedudukan mereka seperti kedudukan Rabbul Alamin. Na'udzubillah min dzalik. Ini hulu. Dan juga jangan jafa, jangan meremehkan orang-orang soleh. Jangan sampai kita memusuhi, memerangi orang-orang soleh, mencaci maki mereka. Hati-hati. Jangan sampai kita memerangi wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena balasannya apa? Man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang memerangi, memusuhi waliku, yaitu orang yang bertakwa dan beriman, mereka yang beriman yang bertakwa, maka aku akan umumkan perang kepadanya. A'udzubillahi min dzalik. Pertengahan. Kita mencintai mereka, kita menghormati mereka, kita berloyalitas kepada mereka sesuai dengan kadar ketaatan mereka. Namun kita tidak berlebih-lebihan, tidak hulu dalam menyikapi apa? Mereka. Nah, sebab kesyirikan pertama kali pada zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah hulu terhadap para orang soleh, yaitu 5 orang soleh. Ada yang tahu namanya? Allah sebutkan dalam surat Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan. Ini nama mereka yang pertama. Wad. Ini Wad nama orang soleh pada zaman Nabi Nuh. Wala tadharunna waddan wala suwa'an suwa' wala yaghuth wa ya'uqa wa nasra. Wad, suwa', yaghuth, ya'uq dan nasr. Ini nama atau ini adalah 5 orang soleh pada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Lah, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam hulu berlebih-lebihan terhadap 5 orang soleh ini. Mungkin kita istilahkan biar lebih mudah, wali 5. Wali 5, anggap aja wali ini, anggap aja 5 wali. Mereka hulu terhadap apa? 5 wali ini. Sampai akhirnya mereka beribadah, menyembah kepada 5 wali tersebut. Ini sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan ketika menafsirkan firman Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah wali 5 dari kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan, falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fi ansaban. Ketika wali 5 ini, 5 wali ini meninggal dunia, maka syaitan mewahyukan, membisiki, mewaswasi kaum Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat patung-patung, ya, 5 wali tadi, dan diletakkan di tempat-tempat duduk mereka. Yang dulu mereka duduk di tempat-tempat tersebut. Jadi misalkan di masjid kasih ya patung Wat misalkan, itu budaya apa? Syaitan. Pada generasi awal. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, wa sammuha bi asma'ihim. Dan namailah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka.
patung Wat, patung Suwa dan seterusnya. Fafa'alu wa lam tu'bad. Maka mereka kaumnya Nabi Nuh alaihissalam melakukannya, ngikuti syaitan. Dibuat patung-patung itu, diletakkan di bekas tempat duduk mereka dan dinamai dengan nama-nama mereka. Walam tu'bad. Tapi pada saat itu masih belum disembah. Mereka masih belum apa? Menyembah 5 wali tadi. Masih buat patung-patungnya saja. Diletakkan di mana? Di tempat bekas duduk mereka dan dinamai dengan nama-nama mereka. Ini hulu. Ketika generasi pertama ini meninggal dunia, ganti anak-anak mereka, ganti cucu-cucu mereka. Kata beliau radhiyallahu anhuma, hatta idza halaka ulaika wa nusiyal ilmu. Ketika generasi bapak-bapak ini meninggal dunia yang buat patung-patung tadi, meninggal dunia dan ilmu telah dilupakan, anak-anak mereka sudah nggak paham ilmu agama, maka ubidat, disembah patung-patung tersebut. Alhamdulillah. Ini bahaya. Bahaya. Gulu terhadap orang-orang saleh. Alhamdulillah. Dan di sini ada faedah luar biasa bahwasanya di antara cara kita berjihad melawan syaitan, melawan tipu daya syaitan adalah apa? Belajar. Karena di sini disebutkan wanusyal ilm, ilmu dilupakan. Generasi anak-anak tersebut atau mungkin cucu-cucu tersebut sudah tidak paham ilmu agama, jahil. Sehingga apa? Mereka menyembah. Dipikir bapak-bapak mereka ini apa? Menyembah patung-patung tersebut. Sehingga apa? Mereka menyembah. Maka cara berjihad melawan syaitan diantaranya dengan apa? Dengan ilmu. Ya harus belajar. Kita sangat amat butuh terhadap ilmu agama. Sangat amat butuh. Kalau nggak salah Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, atau mungkin selain beliau rahimahullah mengatakan, nahnu ilal ilmi ahwaj min hajatina ila ta'ami wasyarab, atau kama qala rahimahullah. Kami lebih butuh terhadap ilmu dibandingkan kebutuhan kami terhadap makan dan minum. Makan minum mungkin paling banter berapa sehari? Orang yang sering makan berapa kali? Mungkin paling banter berapa? Mungkin anggap aja 3, 4, 5, anggap aja 5 lah sudah. Tapi ilmu itu setiap detik kita membutuhkannya. Karena kita dituntut untuk berilmu dahulu sebelum berucap dan sebelum apa? Beramal. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Wajib berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan sebelum apa? Beramal. Harus ada ilmunya. Dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Maka kita lebih butuh kepada apa? Al-ilm. Oleh karena itu belajar ilmu agama, terutama yang berkaitan dengan akidah, terutama yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban hamba seperti salat, wudu, itu hukumnya apa? Fardu ain. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi SAW, belajar ilmu agama faridah, wajib atas setiap apa? Muslim. Maka jangan sampai kita malas dari belajar ilmu agama. Luangkan waktu, jangan belajar nunggu waktu luang, jangan. Tapi luangkan waktu untuk belajar ilmu agama. Buka Al-Quranul Karim. Baca tafsir-tafsir para ulama. Buka hadis-hadis Nabi SAW. Baca penjelasan-penjelasan ulama terhadap hadis Nabi SAW. Baca kitab-kitab para ulama yang terpercaya. Keilmuan mereka, akidah mereka, dan seterusnya. Baik. Kemudian di sini kata Syekh bin Baz rahimahullah, atau kita lanjutkan ayat tadi. Kana an-nasu ummatan wahidatan fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan Allah menurunkan kepada para nabi tersebut kitab bil haqq, dengan hak, yakni la syakka fi wala raib, tidak ada keraguan di dalamnya. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi, agar manusia, ya, agar
Beliau menghukumi para manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Mana yang tauhid, mana yang syirik. Dari mana kita tahu? Ya dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, wa nu'min ala sabil tafsili bima sammallahu minha kat taurati wal injili waz zaburi wal Qur'an. Dan kita beriman secara terperinci terhadap kitab-kitab Allah yang Allah sebutkan namanya. Tadi para rasul itu kan masing-masing diberikan kitab, ya kan? Tapi enggak semua kitab itu Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran. Di antara yang Allah sebutkan adalah apa? Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, Suhuf Ibrahim. Itu di antara nama-nama kitab-kitab Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka yang disebutkan namanya kita imani secara apa? Tafsil, secara terperinci. Iya, memang Allah menurunkan Taurat namanya kepada siapa? Musa alaihissalam. Iya, Allah menurunkan Injil kepada siapa? Isa. Allah menurunkan Zabur kepada siapa? Daud. Allah menurunkan Al-Quran kepada siapa? Muhammad SAW. Nah, ini secara terperinci. Adapun yang tadi secara umum yang tidak Allah sebutkan namanya, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada masing-masing rasul kitab. Namun kita nggak tahu apa namanya. Namun kita imani setiap rasul memiliki apa? Kitab. Allah turunkan kepadanya apa? Kitab. Itu secara umum. Yang disebutkan secara terperinci kita imani secara apa? Terperinci. Jelas ya? Nah, ulangi lagi. Yang tidak disebutkan namanya itu kita imani secara umum. Artinya kita mengatakan bahwasanya ana mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada masing-masing rasul, setiap rasul kitab. Jelas ya? Tapi yang namanya nggak tahu ya kita imani saja. Intinya masing-masing rasul Allah turunkan kepadanya kitab. Baru yang disebutkan namanya seperti Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf Ibrahim, kita imani secara terperinci. Kita katakan Allah menurunkan Taurat kepada siapa? Musa. Allah menurunkan Injil kepada Isa alaihissalam. Jadi seperti itu. Jelas ya? Di antara dalilnya, ya Allah menurunkan Taurat, Injil adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Imran. Allah mengatakan Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal Injil. Ada 3 kitab yang disebut Al-Qur'an, Taurat dan Injil. Kita lanjutkan pada adzan insyaallah. Baik, kita lanjutkan lagi. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa nu'minu ala sabilit tafsili bima sammallahu minha kat-taurati wal injili waz zaburi wal qur'ani. Dan kita mengimani secara terperinci terhadap kitab-kitab yang Allah sebutkan namanya, seperti Taurat, Injil, Zabur, Quran, Suhuf Ibrahim. Maka kita mengimani kitab-kitab tersebut secara terperinci. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala, kita imani Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab yang bernama Taurat kepada Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah kitab yang bernama Injil kepada Isa alaihissalam. Namun pertanyaannya, apakah Taurat tersebut adalah Taurat yang ada sekarang? Apakah Injil tersebut adalah Injil yang sekarang? Maka jawabannya tidak, karena Taurat dan Injil yang sekarang sudah dirubah-rubah, diotak-atik oleh Yahudi dan Nasrani. Jelas ya? Namun kita imani bahwasanya Allah menurunkan Taurat kepada Musa, Allah menurunkan Injil kepada Isa alaihissalam. Namun yang sekarang ada ini itu ya sudah diotak-atik, ditahrif, karena itu memang kelakuannya orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum
yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian ingin agar mereka membenarkan kalian padahal di antara mereka ada farid, ada sekelompok orang yang mendengarkan kalam Allah yaitu Taurat, thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu, kemudian mereka mentahrifnya, merubah-rubahnya, ya, sudah mengotak-atik kalam Allah, wa iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Tujuannya apa? Untuk menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu jawabannya, ya. Baik. Di antara dalil Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an, Taurat, Injil adalah surat Al-Imran. Allah mengatakan alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alif lam mim. Allah tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang berhak diibadah, yang layak disembah illa huwa, kecuali Allah yang al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup dan yang maha berdiri sendiri. Allah nggak butuh kepada para hambanya, justru hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal Injil. Allah lah yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, bil haq, dengan hak, dengan benar, tidak ada keraguan dalamnya. Ya, Allah menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat menyaksikannya. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, dan kitab-kitab sebelumnya. Wa anzalat Taurata wal Injil, Allah menurunkan Taurat dan Injil. Kita baca tafsir dari musaddiqal lima baina yadayhi. Di Al-Qur'an itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maksudnya apa? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan musaddiqal lima baina yadayhi, dia mengatakan minal kutubil munazzalati qablahu minas sama' ala ibadillahil anbiya. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada para nabinya alaihi salatu wassalam. Fahiya tusaddiquhu bima akhbarat bi wa basyarat. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya terhadap apa yang dikabarkan dan apa yang diberitakan dan apa berita gembira yang dikabarkan oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa kabarnya? Apa kabar gembiranya? Yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Ketika Al-Quran Allah turunkan, maka Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jelas ya? Jadi dalam Taurat misalnya, dalam Injil itu ada termaktub diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat beliau, dan termaktub Al-Quran diturunkan kepada beliau. Ini kabar kan? Maka ketika Al-Quran datang, Allah turunkan Al-Quran itu, Al-Quran membenarkan kabar tersebut. Bahwasanya muncul Nabi Muhammad SAW, diturunkan Al-Quran kepada beliau alaihi salatu wassalam. Itu maksudnya. Fi qadim zaman, Taurat, Injil, kitab-kitab sebelum Al-Quran telah mengabarkan sejak dahulu tentang diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam dan diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Wa huwa yusaddiquha, dan Al-Quran membenarkan kitab-kitab tersebut. Li'annahu tabaqa ma akhbarat bihi wa basyarat minal wa'di minallahi bi irsali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inzalil Qur'anil azim alaihi. Al-Quran itu sesuai dengan kabar berita gembira yang dikabarkan oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yaitu apa? Kabar gembiranya, janji Allah untuk mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Al-Quran kepada beliau alaihi salatu wasallam. Ketika Al-Quran Allah turunkan, maka Al-Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang mengabarkan bahwasanya itu akan terjadi. Jelas ya? Dan di antara dalil bahwasanya diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam itu sudah termaktub dalam Taurat dan Injil
adalah surat Al-A'raf ayat 157. Allah mengatakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu mencakup segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Maka aku akan mencatatnya. Allah akan berikan rahmat tersebut, Allah akan tetapkan rahmat tersebut untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa, yang membayar zakat, dan yang mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat Allah ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum ya seperti nikmat-nikmat minum ini, ya. Makan, minum, pakaian, dan seterusnya. Ini rahmat Allah yang umum. Allah berikan kepada siapa? Mukmin, kafir, dikasih sama Allah. Kalau Allah nggak merahmati orang kafir dengan rahmat yang umum, ya binasa mereka. Namun Allah memiliki rahmat yang khusus, taufiknya, ya Allah meluruskan mereka, memberikan hidayah kepada mereka, dan lebih dari itu Allah akan masukkan ke dalam surga. Yang surga itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa rahmat ini? Yang tadi itu, untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa, yang beriman dengan ayat-ayat Allah, yang menunaikan zakat, itu mereka akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang khusus. Kemudian Allah mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Dan mereka, dan Allah memberikan rahmat tadi kepada orang-orang yang mengikuti, yang ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini diantara cara meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan apa? Mengikuti ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau diutus untuk kita ikuti. Beliau diutus untuk kita ikuti, kita benarkan kabar berita beliau. Perintah beliau kita taati, larangan beliau kita tinggalkan, dan kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan syariat yang beliau ajarkan. Itu cara mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Jelas ya? Dan hati-hati dari menyelisihi sunnah Nabi. Hati-hati dari menyelisih perkara Nabi alaihissalatu wassalam. Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perkara Rasul alaihissalatu wassalam berhati-hati. Dari apa? Dari ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Wa'iyadzubillah. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq sekelas beliau, manusia terbaik setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang dijamin masuk surga. Beliau dan Umar radhiyallahu anhu merupakan sayyidah kuhul al-jannah, merupakan tuannya kuhul, yaitu orang yang 40 tahun ke atas penduduk surga, kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalam. Maksudnya bi'tibari ma fid dunia, ya ditinjau dari ketika di dunia, umur di dunia. Namun di surga nggak ada yang 40 tahun ke atas, nggak, syabab semua. Cuma ditinjau dari yang di dunia ada kuhul, yaitu yang 40 tahun ke atas. Nah, pemimpin mereka siapa di surga? Siapa sayyid mereka, tuan mereka? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Sekelas beliau. Beliau khawatir menyimpang apabila beliau menyelisih perkara Rasul alaihissalatu wassalam. Apabila beliau meninggalkan perkara Rasul alaihissalatu wassalam. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, dengan dicantumkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunan beliau, Sunan Abi Dawud, beliau mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa 'amiltu bihi. Aku tidak pernah meninggalkan sesuatu pun yang dulu Rasulullah SAW amalkan illa 'amiltu bihi, melainkan aku amalkan juga. Ini ittiba beliau radhiyallahu anhu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kenapa beliau lakukan itu? Inni akhsha in taraktu sya'an min amrihi an azil. Karena aku khawatir menyimpang apabila aku meninggalkan sesuatu dari perintah Rasul alaihi salatu wasallam. Subhanallah akbar. Ini sekelas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dijamin masuk apa? Surga. Demikian pula juga yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik terhadap seseorang yang ingin ihram. Tanya, min aina uhrim? Dari mana aku ihram? Dari mikot apa? Orang ini dari Madinah.
Maka Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan min Dzul Hulaifah, dari Dzul Hulaifah, atau kalau sekarang Bir Ali. Maka orang tadi nggak mau. Dia mengatakan inni uridu an uhrima minal masjid indal qabri. Aku ingin ihram dari Masjid Nabawi di sisi kuburan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka Imam Malik rahimahullah ketika mendengar ucapan ini, beliau khawatir, la taf'al, jangan kau lakukan. Karena perbuatan itu menyelisih perintah Nabi alaihi salatu wasallam. La taf'al, fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Karena aku khawatir engkau ditimpa fitnah. Wa ayu fitnah? Katanya, fitnah apa? Innama hiya amyal. Fitnah apa? Padahal anak cuma menambah beberapa mil saja. Bukan anak mikotnya di luar kota, cuma berapa mil, berapa kilo istilahnya seperti itu. Masa gini timba fitnah cuma berapa kilo? Maka beliau mengatakan wa ayyu fitnatin a'dham min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah. Dan fitnah apa yang lebih besar, yang lebih dahsyat dibandingkan engkau menganggap engkau ini telah meraih sebuah fadilah ibadah, engkau telah meraih mendapatkan sebuah fadilah ibadah yang Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah mendapatkan fadilah ibadah tersebut. Dia akan menganggap lebih afdal di Masjid Nabawi lah dibandingkan Dzul Hulaifah. Dia menganggap bahwasanya kalau ihram dari Masjid Nabawi lebih afdal pahalanya, lebih besar pahalanya. Dia memandang dirinya lebih mendahului Nabi alaihi salatu wasallam dalam meraih apa? Fadilah ihram di Masjid Nabawi yang Nabi belum pernah melakukannya. Nah, ini fitnah yang lebih apa? Dahsyat. Alias seperti ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Kemudian kata Allah SWT, alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil, yang dimana mereka mendapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maktuban, tertulis dalam Taurat dan Injil. Apa sifat beliau? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Sifat Nabi alaihi salatu wassalam yang tercantum dalam Taurat dan Injil adalah beliau amar ma'ruf, beliau nahi mungkar, beliau menghalalkan yang baik-baik untuk mereka, dan beliau mengharamkan yang jelek-jelek atas mereka. Ini sifat Nabi, ya, diutusnya Nabi, kabar berita gembira diutusnya Nabi, diturunkannya Al-Quran yang tertulis dalam At-Taurat dan Injil. Namun orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengingkari, juhud, mengingkari dengan lisan, padahal mereka tahu kalau Nabi alaihissalam itu Nabi yang asli, betul-betul Nabi Allah, betul-betul Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka ahlul kitab mengetahui Nabi SAW adalah seorang Nabi, seorang Rasulullah, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu mereka. Coba mereka juhud, mengingkari dengan apa? Lisan. Na'udzubillah min dzalik. Baik, insyaallah kita lanjutkan besok insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan bisa saya sampaikan, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.